Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Hanzo sudah mengalahkan ular raksasa. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Hanzo memberikan rune ular raksasa itu pada Yomihe. Hanzo berkata, "Karena aku setuju memberikan diskon 5%, aku hanya mengambil 6 rune kekuatan. Jika kamu terbiasa mendapatkan barang gratis di tempat seperti ini, kamu akan mati dalam waktu singkat. Tidak ada kesepakatan tanpa harga di dunia ini." Hanzo bergumam, "Sekarang mari kita mencoba membuatnya. Kehadiran ular sisik berarti ada Zuternium di sekitar sini. Untung aku melihatnya di dekat tadi." Setelah itu Hanzo mengambil sebagian Zuternium itu. Setelah itu membelah tubuh ular besar yang telah dikalahkan olehnya. Taesung bertanya pada Hanzo, "Kamu akan menggunakannya untuk apa? Apa kamu membuat racun lagi?" "Tidak, kali ini berbeda." Hanzo bergumam, "Sisi ular sangat kuat, tapi tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata. Kombinasi senjata ke-11 dari 134 yang bisa digunakan dengan monster dan bahan di tutorial. Tutorial 1-11 jarum memiliki area efek yang terbatas, membuatnya sulit untuk menimbulkan kerusakan seperti pendarahan. Namun jika kamu bisa menemukan kelemahan lawanmu secara akurat dan kamu yakin pada kemampuanmu dalam membidik kelemahan itu, jarum adalah pilihan terbaik. Ujungnya agak tumpul. Aku membuatnya dengan tangan, jadi aku rasa aku tidak memiliki pilihan lain, dan aku harus melakukan ini untuk menghancurkan pertahanannya. Monster yang harus aku kalahkan untuk mendapatkan potongan tersembunyi kedua." Akhirnya, senjata ini kelihatannya berguna sekarang. Dan akhirnya Hanzo sudah selesai membuat sebuah senjata yang baru. Taesung berkata, "Bisakah aku membelinya? Aku bersedia memberikan semua runku untuk membelinya. Aku akan menjualnya padamu jika kamu tertarik. Tapi aku tidak bisa membuat lagi karena sudah menggunakan semua materialnya." Di sana Taesung mulai kesal. Pada dasarnya, dia menggunakan untuk dirinya sendiri. Bajingan egois. "Aku yakin akan ada barang yang lebih baik nanti. Aku harus menahannya." Dan akhirnya mereka pun sudah sampai di kereta bawah tanah. Setelah itu Hanzo menaiki kereta tersebut. Hanzo berkata, "Ini untuk satu orang, keluarlah. Apa kalian tidak mendengarku? Hanya satu orang yang bisa menaikinya. Kalian keluarlah. Ini begitu luas, bagaimana kamu tahu ini untuk satu orang? Dan peraturan apa yang mengatakan kamu harus pergi? Setelah semua pertarungannya kita lakukan bersama, mengapa kamu bisa memilih sesuai keinginanmu? Kamu bisa sejauh ini dengan bantuan kami." "Bantuan kamu bilang?" "Tentu saja, tidak ada aturan yang mengatakan aku harus pergi terlebih dahulu. Karena tidak ada aturan di dunia ini. Kalian bisa keluar sekarang, atau kalian bisa menyelesaikan ini denganku di sini. Nanti bicarakan dengan pengacara kalian dan ajukan tuntutan jika kalian memilih untuk melakukannya. Pilih satu dari dua pilihan." Dan setelah itu Hanzo pun meninggalkan Yomihe, Taesung, dan Sangjin. Di sana Taesung mulai kesal. Apa kata-katanya serius? Tapi jika kami bertiga menyerangnya bersama, mungkin kami memiliki kesempatan. Jika kami menang, aku akan mendapatkan semua senjata dan rune-nya. Jika kami kalah, nanti kami bisa meminta maaf. Dia tidak akan membunuh kami. Tapi jika aku membuat gerakan sedikit saja, dia akan langsung membunuhku. Dia mampu melakukan lebih dari itu. Bagaimana bisa aku membeku hanya karena tatapan saja?" Yomihe berkata, "Kita seharusnya tidak mendorongnya sejauh ini. Kita berhutang padanya karena bisa sejauh ini. Mari kita lanjutkan, kita harus terus maju." Taesung bergumam, "Itulah mengapa kamu tidak akan berhasil. Apa salahnya berjuang untuk mendapatkan kekuatan? Bukankah kami di sini untuk jadi lebih kuat?" Kita beralih di sisi Hanzo.
Dia di sana lagi berpikir, jika aku merangkum informasi yang aku miliki di tempat ini, inilah yang telah aku kumpulkan. 1. Kereta bawah tanah akan berhenti di 20 stasiun sepanjang perjalanan. 2. Artefak yang ditemukan di setiap stasiun itu random. 3. Setelah sebuah stasiun dilewati, aku tidak dapat kembali ke sana. Bahkan jika aku bisa sampai akhir tujuan, tidak ada jaminan hasil yang positif. Aku sudah berada di stasiun ke-12. Lingkaran laron, kuku kental, dan sarung tangan baja. Aku sudah mengumpulkan 8 senjata. Mungkin mereka itu adalah senjata yang bisa aku dapatkan dengan potongan tersembunyi. Kualitasnya cukup baik. Aku sudah memiliki senjata. Jadi aku mengharapkan sesuatu yang berbeda. Mungkin sesuatu seperti peningkatan mobilitas. Dengan begitu, aku bisa bergerak dengan bebas dalam pertarungan. Dengan tiba-tiba, Hanzo terkejut. Cemilan awan gila. Aku tidak tahu ini tersedia. Saat kamu menaruh satu di mulutmu, rune statmu mulai naik. Saat kamu menghisapnya, statmu terus meningkat. Jika kamu menghabiskannya dan menghirup hisapnya, semua rune stat meningkat sekitar 20%. Dan efeknya bertahan selama 10 menit. Meskipun tidak dapat digunakan di luar zona tutorial. Di sana Hanzo mengingat sosok wanita. Wanita itu berkata, "Apa kamu merokok lagi seperti sebelumnya? Aku terus memberitahumu, setiap kali kamu merokok, kamu terlihat jauh lebih tua. Jangan khawatir, kali ini akan berbeda." Dan setelah itu Hanzo keluar dari kereta. Masih ada 4 hari sampai potongan tersembunyi berikutnya muncul. Untuk 2 hari, aku memiliki 2 pilihan. Fokus berburu dan mengumpulkan rune, atau mencoba misi-misi yang tersisa. Tidak perlu berpikir 2 kali. Mari lihat, aku telah menyelesaikan beberapa misi sambil jalan-jalan. Jadi aku tidak tahu apa yang akan aku dapatkan. Tapi aku akan mencoba melakukan misi dengan hadiah yang bagus dulu. Di antara misi yang tersisa, misi dengan hadiah menjanjikan dan waktu penyelesaian yang cepat adalah batu orang bijak dengan penyihir sebagai pengikutnya. Ini meningkatkan semua angka stat sebesar 10%, termasuk statnya sendiri, dan menyembuhkan luka yang berpotensi fatal. Dan artefak seperti itu langka, tidak hanya di tutorial, tapi juga zona merah setelah ini. Anvi Arin, anggota regu kematian. Dia diseret ke dalam Abyss saat menjadi sukarelawan di penjara. Aku dengar orang yang paling dipercaya olehnya di sana. Tapi begitu tutorial dimulai, mereka semua mengkhianatinya. Dan kemarahan membangkitkan kekuatannya. Selama rentan waktu 7 hari, dia mencabik-cabik dan membunuh semua orang di sana dan melubangi jantung mereka. Setelah itu dia mencoba bunuh diri dan misi ini muncul. Aku akan mengabaikan yang ini karena tidak sesuai denganku. Misinya juga bertentangan dengan tujuanku menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Harusnya sudah malam sekarang. Jadi misi yang memiliki batasan waktu yang lebih sedikit. Kalau aku pikir-pikir ada 1. Kantong makanan orang kaya. Pertama, aku akan melakukan misi ini. Bagaimanapun aku harus memastikan bahwa aku memiliki cukup stamina. Aku akan sibuk mengamankannya di bawah cahaya bulan. Aku akan makan dulu. Setelah Hanzo memasuki minimarket tersebut, di sana sudah berantakan. Bulan akan segera bersinar, namun mereka berani melakukan aksi seperti ini. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada seseorang yang memindahkan sebuah makanan. Di sana wanita berambut kuning berkata, "Bagaimana bisa mereka mencuri semuanya? Kita bergegas melarikan diri saat kita mendengar kedatangan mereka. Bagaimana bisa mereka mencuri semua dalam waktu singkat? Kita mungkin kuat, tapi mereka terlalu banyak. Meski dengan stat yang lebih tinggi, kita akan dalam bahaya jika mereka bekerja sama melawan kita." Yomihe bergumam, "Aku tidak percaya mereka bahkan menemukan letak swalayannya. Aku pikir kami memiliki waktu, namun ini terlalu cepat."
Sung Ho menyadari keberadaan dari teman-teman Yomihe. Apa dia baru saja melambaikan pada kita? Mereka mencoba memprovokasi kita dengan pamer sudah mengambil semuanya. Tidak perlu menanggapi itu. Ayo pergi sekarang. Kita harus menemukan perbekalan sebanyak yang mereka ambil di tempat yang lain. Taesung bergumam, bodoh, kenapa dia melambai padaku? Bagaimanapun aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kita dilihatkan sebelum kelompok Sung Ho mengambil semua makanan di minimarket tersebut. Ternyata yang merencanakan itu semua adalah Taesung. Dia berkhianat pada teman-temannya. Kalian butuh makanan bukan? Cobalah kereta bawah tanah. Kalian lebih baik mengambilnya sebelum orang lain mengambil semuanya. Biar aku tunjukkan jalannya. Dan kenapa kami harus mempercayaimu? Sepertinya kamu ingin menjebak kami dengan Hanso itu. Apa kamu tidak memahami situasimu? Ikuti saja kata-kataku. Apa kamu sadar seberapa besar saudara kami membantumu? Dengan tiba-tiba Taesung memukul Sung Ho. Kalian bertiga tidak berada di level yang sama denganku. Kenapa aku mengatur jebakan untuk seorang lemah seperti kalian? Pikirkan baik-baik. Aku memberimu kesempatan sekarang. Kita beralih di situasi sekarang. Di sana Yomihe melihat Hanso dan Yomihe menyapanya. Hanso, sebelah sini. Yomihe bergumam. Dia baru kembali. Namun aku merasa begitu lega. Di sisi Taesung dia tersenyum sinis. Tidak perlu gugup. Di samping itu tidak ada yang tahu aku yang mengaturnya juga. Bahkan jika aku tertangkap, aku hanya akan memberikan alasan. Yomihe berkata, kita dalam masalah saat kami meninggalkan Jiseon dan Yunggu. Mereka mengambil semua barang di swalayan. Aku tahu, aku melihatnya dalam perjalananku kemari. Berapa sisa makanan kita? Tidak banyak. Kami mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin yang kami bisa. Kamu tahu, banyak hal telah terjadi. Sekarang karena kamu di sini, kita bisa mencurinya kembali dari mereka kan? Meski tentu saja akan sulit bagimu untuk menangani mereka sendirian. Ayo makan dulu. Tunggu, kamu cukup tidak tahu malu bukan? Kami mempertaruhkan nyawa kami untuk mendapatkan makanan ini. Bukankah seharusnya kamu menawarkan sesuatu yang adil sebagai imbalannya? Jika kamu memberiku sesuatu yang bagus, aku akan memikirkannya. Taesung, apa masalahnya? Kita membawa ini untuk semua orang. Jadi kita akan menyerahkannya begitu saja padanya, tanpa harga. Bahkan di antara teman harus ada keadilan. Hanso tidak membantu saat kita berjuang untuk mengumpulkan ini. Bukankah ada orang yang bilang kamu tidak seharusnya mengharapkan barang gratis? Taesung bergumam, ini kesempatanku. Jika aku bisa mendapatkan dukungan semua orang, pria ini tidak akan jadi masalah lagi. Hanso berkata, sayang sekali, aku tidak memiliki apapun untuk diberikan padamu. Ayolah, kamu punya banyak. Bagilah apa yang kamu dapatkan di sana. Apa yang dia bicarakan? Apa yang kamu temukan di sana? Barusan dia pergi ke tempat rahasia. Dia pasti menemukan sesuatu yang bagus. Dia harus membaginya dengan kita kan? Bagilah dengan kami. Karena bagaimanapun, kamu akan pergi dengan kami. Hanso bergumam, masuk akal mengingat kamu melihat satu sama lain setara. Tapi tidak masalah, inikah yang kamu inginkan? Bukan berarti aku mengajak mereka berkeliaran denganku karena aku membutuhkan mereka. Lagi pula aku tidak membutuhkan room dari mereka. Eris, aku datang kemari karena apa yang kamu katakan. Aku sudah melakukan apa yang aku bisa. Setelah itu Hanso pun pergi. Jiseon berkata, ayolah teman, jangan bertengkar. Kita berhasil kemari tanpa masalah. Jadi untuk apa membuat keributan? Kami akan bawanya kembali. Ayo Yomihe. Biarkan dia pergi jika dia menginginkannya. Tidak perlu menghentikannya. Dia bertingkah seperti itu. Tapi jika kita memberikan barang secara gratis, dia akan merangkak kembali. Kita juga tidak menginginkan bajingan itu. Kita bisa mengaturnya sendiri dengan baik.
Yomihe, apa yang kamu lakukan? Apa kamu meninggalkan kami untuk mengikuti preman itu? Hanzo, bolehkah aku ikut denganmu? Aku bisa membawamu denganku. Tapi bukankah sudah aku katakan padamu? Terserah padamu jika kamu ingin ikut. Kamu tidak bisa pergi. Aku mungkin memberikan runku padamu, tapi Sang Jin tidak. Tidak apa-apa, karena aku pergi dengan mereka. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan sekarang? Apa kamu pikir ayahku akan melepaskanmu begitu saja? Apa kamu tidak tahu siapa tuanmu? Kita bahkan tidak bisa pergi keluar sekarang. Orang lain tidak akan tahu kalau kita masih hidup. Jadi bagaimana kamu akan memberitahu ayahmu? Di titik ini, semua itu tidak berarti apapun. Aku tidak punya alasan apapun untuk terus mendengarkanmu lagi seperti aku yang dulu. Pergilah kalian semua. Lagi pula kami memiliki semua makanannya. Kamu pikir semuanya akan berbeda di tempat lain? Bagaimanapun, kamu akhirnya akan kembali kemari. Jadi lihat saja nanti. Dan setelah itu, Yomihe dan Sang Jin mengikuti Hanzo. Sang Jin berkata, apa kamu yakin kita tidak perlu membawa sebagian? Kita tidak punya banyak di tas. Tidak ada gunanya. Lagi pula itu akan sia-sia. Ada yang aneh dengan bulannya. Dengan tiba-tiba, bulan itu berubah menjadi sebuah mata. Apa yang terjadi? Makanannya berubah jadi pasir. Mustahil, semua makanan yang kita bawa berubah menjadi pasir. Apa mereka orang? Semuanya berkilau. Lokasi mereka terekspos. Apa kita berkilau juga? Aku pikir kita tidak bisa melihat orang-orang di sekitar kita. Tapi di orang-orang jarak yang jauh berkilau. Bahkan menembus tembok. Jadi semua orang bisa melihat di mana yang lainnya. Tapi ini pada dasarnya membuat kita bertarung satu sama lain. Hanzo, apa kamu tahu tentang ini? Ayolah, aku mungkin punya super power, tapi aku tidak tahu itu. Di dalam gedung besar di sana, ada seseorang yang marah-marah karena semua makanannya habis. Di sisi Hanzo, dia bergumam, itulah kenapa aku bilang agar tidak mengambil semuanya. Karena selama bulan yang cuma ada di dunia ini muncul, semua makanan yang dimiliki individu akan menghilang. Sang Jin bertanya pada Hanzo, kamu mau kemana? Lakukan yang perlu dilakukan. Kita beralih di tempat Taesung. Di sana dia terkejut karena semua makanannya menghilang. Semua makanannya menghilang. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita mencari makanan di tempat lain? Taesung di sana merasa kesal. Sial, apa dia baru saja mempermainkanku? Jiseon berkata, Taesung, di luar. Di luar ada kelompok Sungho yang sedang mencari Taesung. Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.